bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021. Minggu ini kita mulai memasuki Minggu Sengsara yang kedua, di mana kita mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus dalam rangka Ia menebus kita umatnya. Berikut kami sampaikan penegasan warta jemaat pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 21 hingga 27 Februari tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Informasi terkait ibadah di Gedung Gereja Eka Sinta. Ibadah Minggu di Gedung Gereja Eka Sinta telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu tatap muka atau on-site di gereja akan dilakukan satu sesi jam ibadah, yakni pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun. Pendaftaran kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas pelayanan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. Informasi berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silahkan menghubungi BPH Majelis GKI Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah Minggu di gedung gereja ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry STH
atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Selamat hari Minggu, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan sidang jemaat dikasih Menteng yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita memasuki Minggu Sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama dan yang kedua. Kita habiskan ibadah ini dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 bait yang pertama. Yesus
dosa, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud sembah memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam keseharian kami. Disadari maupun tidak, kami seringkali menyakiti hati Bapa, teman-teman, sahabat, pasangan hidup, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya anugerah pengampunan-Mu berlaku atas hidup kami, membebaskan kami dari rasa iri, benci, dan dengki. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa beserta dengan kami dan memperbarui hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 yang berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Kejadian 9 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17 dengan peringkop Perjanjian Allah dan Nuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur-busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingatkan perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Jemaat, mari kita menyanyi kembali dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 14 bait yang pertama. Tuhan
pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hendri STH. Baiklah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu atas hidup kami, sehingga baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, demikian pula umat-Mu yang mendengarkannya, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai memberkati mereka. Urapi setiap kami yang mendengar firman ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan membaca 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 bagi kita di bawah perikop kasih dan damai. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak terasa sudah hampir 2 bulan kita menginjak tahun yang baru. Tahun 2021. Kita telah meninggalkan tahun yang lama, tahun 2020, yang mana kita telah berjibaku, berjuang bersama, menghadapi betapa kerasnya kehidupan di tengah pandemi COVID-19 yang bahkan sampai hari ini pun belum tuntas dari antara kita. Dan padahal pada tahun yang baru ini kita ingin melangkah dalam suasana yang damai, dalam suasana yang penuh dengan ketentraman. Tetapi seolah tahun ini kita memiliki harapan yang seperti belum ada jawaban. Tahun ini kita ingin menjadikannya sebagai tahun pemulihan. Tahun yang penuh dengan harapan dan tahun yang penuh dengan kedamaian. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, sejauh ini seolah-olah kita belum menemui titik terang atas harapan-harapan kita itu. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, kita mengawali tahun ini dengan berbagai bencana dan kesulitan hidup. Bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, kecelakaan pesawat, bahkan krisis ekonomi, harga karet tidak naik-naik, menambang emas dikejar-kejar oleh petugas penertiban peti, dan bekerja sebagai karyawan tetapi di PHK karena dampak COVID-19. Membuka usaha pun kita dibatasi jam operasionalnya agar tempat usaha tidak menjadi sarana kerumunan yang menyebabkan akan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di antara kita. Semuanya serba sulit, semuanya serba terbatas, semuanya penuh dengan tantangan dan pergumulan. Yang menjadikan kita bisa saja sebagian kita merasa bahwa tahun ini pun tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita masih hidup di tengah penderitaan. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah sikap hidup kita dalam situasi semacam ini? Kita telah membaca nas Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 tadi. Di bawah perikop kasih dan damai. Kasih dan damai tentu saja adalah kondisi yang sangat ingin diharapkan oleh setiap kita. Bahkan oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini. Sehingga kasih dan damai itu memang harus kita perjuangkan. Harus kita miliki dalam hidup kita. Dan surat Petrus yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan konteksnya sedikit bahwa pada jemaat mula-mula
yang berada pada masa penderitaan yang luar biasa. Surat ini ditulis di tengah-tengah kondisi hidup jemaat mula-mula yang berada di tengah penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi pada saat itu, pada masa pemerintahan Kaisar Nero yang kejam sekali terhadap orang-orang percaya. Ketika surat ini ditulis, situasi jemaat mula-mula itu tidak mudah. Mereka hidup dalam situasi yang terbatas, bahkan penangkapan, penyesahan, penjara, dan penderitaan mereka alami. Itu hidup mereka sebagai orang percaya penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, penuh dengan masalah yang ada yang harus mereka hadapi. Itulah konteks jemaat penerima surat 1 Petrus ini, yang seyogianya dapat menolong kita untuk memaknai nas ini pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saudara yang terkasih, jika kita merujuk kepada situasi atau konteks di mana surat 1 Petrus 3 ini ditulis, tentu kita dapat menjadikannya pembelajaran untuk memahami bahwa sebagai orang Kristen, kita pun hidup dalam zaman yang berbeda, tetapi dengan pergumulan yang hampir sama. Kita tetap hidup di tengah penderitaan. Kita hidup di tengah masalah yang bisa saja kapan saja bisa terjadi dalam kehidupan kita di antara kita. Hanya kita kesulitan, penderitaan, dan tantangan itu sebenarnya pada setiap zaman selalu ada, hanya dengan konteks dan wujud yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, lalu apakah dengan penderitaan, apakah dengan kesulitan yang terjadi pada kondisi jemaat mula-mula itu menyebabkan mereka habis, menyebabkan mereka hancur, menyebabkan mereka tidak bersisa sama sekali? Tentu saja jawabannya tidak. Mereka bisa bertahan, bahkan imannya menjadi semakin kuat. Dan mereka giat memberitakan Injil, sehingga kita sebagai buah dari pemberitaan mereka menjadi ada pada saat ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi rahasia jemaat mula-mula itu dapat bertahan dan berkembang di tengah penderitaan zaman yang menghimpit mereka? Saya melihat dan mempelajari dari surat 1 Petrus 3 ini, ayat yang ke-8 sampai 12 ini, ada 5 elemen kunci yang menjadi rahasia, yang memberi kekuatan dan harus menjadi ciri khas kelompok orang percaya itu, yang akan saya sampaikan sebagaimana berikut ini. Dan saya memberi judul khotbah ini adalah kunci kemenangan menunaikan tugas pelayanan. Apa saja kuncinya? Kita belajar dari surat Petrus ini, yang pertama adalah harmoni. Kita melihat tadi, dan akhirlah hendaknya kamu semua seia sekata. Seia sekata berarti mereka rukun. Ada harmoni yang terjadi di antara orang-orang percaya, yang menyebabkan mereka memahami bahwa mereka ada satu tujuan yang sama, goal yang sama. Apa saja itu? Yaitu pemberitaan tentang Kristus yang menyelamatkan itu. Sehingga dengan pemberitaan mereka, Injil semakin disebarluaskan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan itu adalah goal yang mereka lakukan. Dan itu hanya bisa terjadi apabila di dalam kehidupan mereka ada harmoni yang baik. Ada kesepakatan, seia sekata di antara mereka. Yang kedua saya melihat adalah adanya perasaan empati yang tinggi. Kita melihat, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan. Seperasaan ini berarti mampu menempatkan diri kita di dalam situasi orang lain, sehingga kita tidak dengan mudah menghakimi dia, sehingga kita tidak dengan mudah untuk menyatakan bahwa posisinya salah dan lain sebagainya dari posisi kita yang benar. Tetapi seperasaan berarti memiliki rasa empati, simpati yang tinggi, sehingga mampu menempatkan kita di dalam situasi yang dialami oleh orang lain. Dalam Roma 12 ayat 15 itu mencatat, menangislah bersama dengan orang yang menangis, dan bersukacitalah bersama dengan orang yang bersukacita. Artinya memiliki hidup yang peka dan menjadi
responsif terhadap sesama yang membutuhkan kita. Yang ketiga yang menjadi kunci bahwa orang percaya dapat mengalami kemenangan di tengah panggilan pelayanannya adalah rasa kasih dan persaudaraan. Rasa kasih dan persaudaraan ini menyebabkan seseorang mencari dan berbuat yang menyenangkan untuk setiap orang yang dianggapnya sebagai saudara. Dan selama ini kita memahami bahwa diri kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota di dalam gereja ini. Sehingga kita seperti adalah saudara, yang berarti kita harus berbuat yang terbaik, mendahulukan orang lain dalam kehidupan kita. Dan pembelajaran bagi kita yaitu kita harus memiliki kesadaran bahwa segala bentuk karir, segala bentuk kesuksesan, segala bentuk pencapaian individu yang kita alami dan kita miliki saat ini semuanya akan berakhir di lubang kubur. Tetapi kasih persaudaraan akan menumbuhkan kehidupan di antara kita yang lebih baik. Artinya tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi berkompetisi dengan saudara-saudara kita, sesama anggota gereja, bahkan dengan orang yang lain dalam kehidupan ini. Tetapi saling mengangkat harkat hidup orang lain. Dengan demikian, kita dapat memiliki rasa kasih persaudaraan yang sungguh kepada sesama kita. Yang keempat adalah sikap yang harus dimiliki sebagai ciri khas hidup orang Kristen supaya bisa menjadi kunci kemenangan dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan adalah rendah hati dan baik hati. Rendah hati berarti tidak memegahkan diri antara satu dengan yang lain. Dan juga baik hati berarti peka, peduli, dan rela saling memberikan dukungan terhadap orang yang lain. Dengan demikian kita memiliki sikap yang rendah hati dan baik hati. Dan yang kelima, yang terpenting adalah hidup kita memiliki konsep hidup ilahi. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak ibu saudara, ada 3 konsep hidup yang bisa kita jumpai di dalam dunia ini. Yang pertama adalah konsep hidup iblis. Kita tentu pernah mendengar air susu dibalas dengan air tuba. Yang baik dibalas dengan yang jahat. Dan itu adalah konsep hidup iblis. Yang baik, yang tulus, yang jujur dari orang lain dibalas dengan kejahatan oleh orang yang lainnya. Dan itu adalah konsep hidup iblis yang seharusnya tidak pernah ada di dalam diri kita, menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus menjauhkan diri dari sikap hidup iblis ini dengan selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang baik yang Tuhan berikan kepada kita harus kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, konsep hidup manusia. Konsep hidup manusia ini adalah hubungan yang transaksional. Kalau kamu baik, saya akan baik dengan kamu. Kalau kamu jahat, saya bisa 5 kali lebih jahat. Ini adalah konsep hidup manusia. Dan ini pun sebagai orang-orang percaya harus kita tinggalkan. Karena hubungan yang transaksional, ketika kita mau berelasi dengan orang lain hanya karena kepentingan, hanya karena keuntungan, itu tidak akan bertahan lama. Jauhkan diri kita dari sikap hidup yang transaksional dalam hubungan relasi kita dengan orang lain. Tapi jalankan relasi kita sebagai orang yang percaya, yang memiliki konsep hidup yang ketiga, yaitu konsep hidup Allah atau konsep hidup ilahi. Sebagaimana yang tadi dicatat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika lazim bagi orang, lazim bagi iblis untuk membalas yang baik dengan yang jahat. Jika lazim bagi manusia untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, membalas dendam. Tetapi tidak demikian dengan konsep hidup Allah yang harus kita miliki. Yang baik, kita balas baik. Yang tidak baik, kita tetap baik. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak baik dalam hidup ini. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-39 demikian, bahwa jika seseorang menampar pipi kananmu, berilah ia pipi kirimu.
Saudara-saudara, inilah konsep hidup yang harus kita miliki. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Inilah bagian dari pemaknaan kita terhadap sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kita hayati dalam minggu sengsara yang kedua ini. Ada kalanya orang percaya harus hidup menderita atas tindakan yang tidak dilakukannya. Ada kalanya kita harus berkorban karena menunjukkan kasih kepada orang lain. Karena salib yang memang harus kita pikul sebagai orang-orang yang percaya, yang harus memiliki konsep hidup ilahi di dalam diri kita. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di hadapan Tuhan, di hidup kita selalu ada pengawasannya. Ayat yang ke-12 tadi berkata bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, 5 elemen kunci ini adalah sifat-sifat Kristus yang Ia ajarkan dalam pelayanannya. Dengan melakukannya pasti dapat menolong orang percaya melayani Allah dengan sungguh dalam hidupnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Dan ini Petrus tulis berdasarkan pengalamannya bersama-sama dengan Yesus ketika ia menjadi murid Yesus. Mungkin kita pernah ingat bahwa ketika Yesus akan ditangkap, Petrus yang menghunus pedangnya dan kemudian menebas telinga seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya kembali. Kemudian pada momen selanjutnya, Petrus bersama dengan orang-orang yang mencemooh Yesus dan salah seorang dari orang-orang itu mengenal Petrus. Bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Dan Petrus di situ menyangkal dia sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi apakah Tuhan Yesus tidak mengampuni Petrus? Ia tetap menjadikan Petrus sebagai orang yang besar yang dipakai oleh Allah pada kemudian hari. Dan kemudian yang menulis surat yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Karena berdasarkan pengalamannya bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, 5 elemen kunci tadi, yaitu harmoni, empati, kasih persaudaraan, rendah hati, dan memiliki konsep hidup ilahi tadi, mungkin terdengar sangat atau terlalu ideal bagi kita. Bagaimanakah kita dapat melakukannya sementara kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak sempurna. Saya mau menceritakan suatu kisah imajinatif kepada saudara. Di Bandara Cilikriwut, Kalimantan Tengah, ada 2 ekor lalat yang bertemu dan bercakap-cakap. Lalat yang satu bertanya kepada lalat yang lainnya, "Hei, datang dari mana?" Lalat yang lainnya menjawab, "Saya baru dari Jogja sore ini." Lalat lainnya menjawab, "Oh, tidak mungkin. Bagaimana kamu yang tidak lebih besar dari saya bisa terbang dari Jogja kemari?" Lalat 2 menjawab, "Oh, itu gampang. Saya masuk dalam pesawat yang terbang kemari dan saya ikut terbang dan sampailah di sini orang-orang penumpangnya keluar, saya juga keluar." Apa yang mau saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara? Memang kita kecil, memang kita lemah, bahkan masih ada dosa dalam diri kita, tetap yang mungkin kita anggap dapat menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan yang terdengar ideal itu. Tetapi marilah kita masuk dalam hadirat-Nya yang besar. Kita masuk dalam Dia, dalam Tuhan yang lebih besar dari kita. Dengan demikian kita mohon pimpinan Roh Kudus-Nya, Dia yang lebih besar akan membawa kita melakukan hal-hal yang besar. Amin. Kita belajar bahwa peran Roh Kuduslah juga yang mengubah Petrus, seorang nelayan yang kecil, yang dipakai Kristus, yang telah membentuk pribadinya menjadi besar dan melakukan karya-karya yang besar dalam pemberitaan Injil. Sehingga kemudian ia menulis surat ini kepada jemaat-jemaat yang tentu tetap relevan bagi kita sampai saat ini. Tetap relevan dalam hidup kita sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dengan sikap inilah, yaitu harmoni, empati, kasih persaudaraan, rendah hati, maka kita dapat bertahan di segala musim kehidupan. Ini adalah panggilan kita, bahwa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahwa kita harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama kita,
apapun kondisinya, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi jahat. Dengan demikian kita akan dapat melakukan tugas panggilan kita dan menunaikannya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan satu pujian dari saudara atau saudari kita, Wilda dan Yuni.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang percaya, harmoni, empati, kasih persaudaraan, rendah hati dan baik hati, dan selalu memiliki konsep hidup ilahi harus kami miliki. Kendatipun kami hidup di tengah-tengah penderitaan, kendatipun kami hidup di tengah situasi sulit yang mengancam kehidupan kami, tetapi inilah yang dapat menjadi kunci kemenangan bagi kami untuk kami menunaikan tugas dan panggilan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkannya di dalam hati kami sehingga kami tidak meninggalkannya tetapi melakukannya. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, agar kiranya bangsa kami melalui berbagai macam program pemerintah dapat menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman, makmur, dan kemudian menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ketika dalam perjuangan kami menghadapi pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak sektor kehidupan, kami percaya tangan Tuhan akan turun atas kami untuk memulihkan negeri kami. Terlebih pada saat ini sudah dimulai vaksin terhadap beberapa golongan masyarakat, dan pada saatnya nanti seluruh masyarakat akan mendapatkannya, sehingga pandemi COVID ini betul-betul dapat kami kendalikan dan dapat kami atasi sehingga keadaan kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memimpin kami dalam tugas panggilan pelayanan kami, sehingga kami dapat menunaikannya dengan sungguh, dengan tulus, dengan hanya berpusat kepada Engkau. Engkau yang harus dimuliakan, Engkau yang harus diberitakan melalui segenap hidup kami dan segenap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui gereja-Mu ini, Gereja Kalimantan Evangelis, baik melalui tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, kelompok-kelompok PI dimanapun berada, kiranya kami senantiasa menunaikan tugas panggilan pelayanan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi alat Tuhan yang memberitakan terang kepada bangsa-bangsa. Terima kasih dalam penghayatan Minggu Sengsara yang kedua ini, kami diingatkan kasih dan damai harus selalu kami perjuangkan untuk diwujudkan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu mau berdoa bagi majelis jemaat GKI Kasinta Menteng, agar program-program kerja yang disusun, direncanakan untuk tahun 2021 ini dan seterusnya dapat berjalan atas pimpinan Tuhan. Agar kiranya setiap orang yang mengambil bagian dalam tugas dan pekerjaan itu dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena setiap rasa takut kepada Tuhan akan memampukan kami bekerja dengan maksimal, melayani dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati penetua diakon, majelis jemaat, ketua jemaat, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru-guru sekolah minggu, kategorial, SPP, SPR, di jemaat ini SPB dan juga SPPR. Biarlah kami semua melakukan tugas pelayanan kami sesuai dengan talenta karunia yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, agar kiranya senantiasa Engkau berkati kehidupannya. Pemain musik, pemandu lagu, liturgos, pembaca warta, operator sound system, koster, dan semua kami yang bertugas. Kiranya Tuhan dapat menolong, menopang hidup kami, agar kiranya kami senantiasa terpusat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk warga jemaat kami yang ulang tahun pernikahan maupun kelahiran, mulai dari hari ini dan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati umur panjang, hari jadi pernikahan yang telah Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa diberkati, usaha pekerjaannya senantiasa diberkati Tuhan, agar mereka menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat
bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang yang berduka cita, agar kiranya Tuhan yang menjadi penyembuh, memberikan pemulihan kepada mereka dan menjadi penolong penghibur. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak jemaat kami yang masa-masanya ujian tengah semester atau ulangan semester. Biarlah kiranya Tuhan menolong menopang pendidikan mereka. Kiranya mereka senantiasa menjadi anak yang baik, yang takut kepada Tuhan, patuh kepada orang tuanya. Sehingga ada kebaikan, ada harmoni di tengah-tengah keluarga kami. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk sebelum mempersembahkan persembahan kita. Segala puji syukur bagimu, ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberi persembahan kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan diedarkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan seterusnya. Semoga berkenan, berapa
marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya Pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Mewakili yang bertugas, Bapak Ibu Penetua Diakon dan juga pemandu pujian, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam